UTS-nya itu menurut informasi dari jurusan itu kalau nggak salah tanggal 18 mulai. Apakah Anda sudah dapat informasi? Halo? Belum. Sudah, Pak. Tanggal 18 sampai tanggal berapa? Iya, dan itu kita untuk mata kuliah yang paralel itu mungkin ujiannya akan sama. Jadi saya nggak tahu ada berapa kelas Pismat 1. Yang Anda tahu ada berapa kelas? Nggak tahu ya? Ya oke, jadi itu informasinya berarti ya Anda menyiapkan diri aja. Berarti bahan kita sampai transformasi Laplace ya. Oke, jadi itu bahan kita sampai transformasi Laplace. Nah, saya akan share ini materinya. Sudah muncul di layar saudara? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini ada sedikit penjelasannya mengenai transformasi Laplace ya. Ini topik juga yang kebetulan juga saya ngajar di BINUS dengan topik yang sama. Jadi ini Laplace transform and inverse. Jadi kita nanti ada dua topik di sini. Transformasi Laplace dan inverse-nya, kebalikannya. Dan sering juga transformasi Laplace ini disebut sebagai transformasi integral ya. Karena emang ini melakukan integral. Tujuannya mentransformasi fungsi ya. Jadi ini dalam topik ini sekarang kita akan bicara mengenai introduction, pengenalannya dan beberapa sifat daripada transformasi Laplace. Ini Laplace itu tentu seseorang ahli matematik yang berbangsa Prancis ya. Dan nama lengkapnya itu adalah Newton Pierre Simon Laplace ya. Mengembangkan sebuah matematik di dalam astronomi, fisika dan statistik. Memulai pekerjaannya di dalam kalkulus yang menghasilkan transformasi Laplace ini. Dan kemudian dia akan banyak berfokus tentang mekanika. Jadi seperti Newton ya. Nah juga di sini disebutkan one of the first scientists to suggest the existence of black hole. Ya, jadi dia sudah mengusulkan adanya lubang hitam ya yang kita kenal sekarang black hole, dan sekarang sudah ditemukan black hole-nya ya. Nah jadi nggak tahu kita bagaimana mereka memprediksi itu bahwa akan terjadi black hole. Jadi berarti si Laplace ini juga selain ahli matematik berarti dia juga ahli astronomi atau fisika astronomi ya. Nah, ini adalah why use Laplace transform. Jadi kenapa kita menggunakan transformasi Laplace? Yang pertama itu adalah menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan aljabar, ya. Dengan menggunakan aljabar. Jadi nanti kalau kita sudah mempelajari mengenai inverse transformasi Laplace, maka nanti persoalannya menjadi persoalan aljabar gitu. Kemudian relationship to Fourier transform. Jadi nanti kita di matematik itu kita nanti mengenal ada dua macam transformasi integral, yaitu transformasi Laplace dan juga nanti transformasi Fourier. Itu di Pismat 2 dipelajari, transformasi Fourier ya.
Nah, transformasi Fourier juga masih orang Prancis. Relationship to Fourier transform allow easy way to characterize system. No need for convolution of input and differential equation solution. Jadi kalau kita nanti menyelesaikan persamaan diferensial tidak memerlukan konvolusi, ya, dengan menggunakan transformasi Laplace ini. Dan useful with multiple process in system. Jadi sangat berguna di dalam sistem proses multiple, ya, dalam kaskade, dalam bertingkat gitu. Oke, kita lihat mengenai apa itu transformasi Laplace. Nah, how to use Laplace? Find differential equation that describe system. Obtain Laplace transform. Jadi kita nanti persamaan diferensialnya kita transformasi dengan Laplace, kemudian melakukan melakukan aljabar untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut, ya. Ini jadi persamaan diferensial kita selesaikan dengan aljabar. Aljabar itu nanti sebetulnya sederhana, hanya mencari apa? Akar-akar dari persamaan polinomial gitu. Nah, kemudian apply inverse transform to find solution. Jadi kita menggunakan transformasi Laplace balik untuk mencari solusinya. Iya, kira-kira itu. Jadi nanti jelas di sini salah satu tujuannya nanti kenapa ini langsung kita masuk ke sini adalah bagaimana menggunakan transformasi Laplace ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Persamaan diferensial yang mempunyai syarat awal atau syarat batas. Nah, inilah definisi daripada transformasi Laplace yang disimbol dengan simbol seperti L begini. Nah, ini kita baca transformasi Laplace dari fungsi T. Jadi transformasi Laplace dari fungsi T akan menghasilkan fungsi S. Jadi dari variabel T dia berubah menjadi variabel S, ya. Dan fungsinya kita tulis menjadi F huruf besar. Dan itu didefinisikan sama dengan integral dari min tak berhingga sampai tak berhingga Ft E pangkat min St dt. Jadi Ft inilah yang diketahui. Jadi yang akan ditransformasi adalah Ft menjadi fungsi daripada S. Karena di sini diberikan batas dari T. Jadi berarti nanti variabelnya menjadi S. Cuma nanti kalau di fisika, kalau kita berbicara tentang waktu, maka biasanya waktunya itu dimulai dari 0, ya. Kita tidak pernah mulai dari minus sebelumnya. Itu kalau cerita boleh sebelum ditemukan bagaimana cerita berarti negatif waktunya. Tapi kalau waktu biasanya kita mulai dari 0. Sehingga yang lebih umum, lebih sering kita gunakan maka nanti adalah yang ini. Yang ini. Ya. LFT sama dengan Fs sama dengan integral dari T0 sampai tak berhingga Ft E pangkat min St dt. Dan T0-nya kita mulai dari 0 mulainya. Jadi sama dengan integral dari 0 sampai tak berhingga Ft E pangkat min St dt. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana mencari transformasi Laplace dari fungsi yang diberikan. Nah, di dalam buku kita, di dalam Erwin Kreyszig itu bisa dilihat di bab 6 kalau nggak salah, di bab 6 apa di bab berapa, ya, mengenai Laplace transform. Jadi ini kita lihat kalau Ft-nya itu adalah 1 dan nanti sebetulnya secara umum berlaku kalau konstan bagaimana, ya. Ya, jadi kalau kita cari transformasi Laplace dari sini, maka kita masukkan ke persamaan tadi, integralnya kita mulai dari 0 sampai tak berhingga, Ft-nya diganti dengan 1, maka integralnya adalah integral dari E pangkat min St dt. Dan kalau ini kita kerjakan, maka kita dapatkan seperti ini, dengan memberikan batas-batas integralnya, maka diperoleh hasilnya adalah 1/s. Jadi transformasi Laplace dari
1 sama dengan 1/S. Nah, kira-kira kalau kita lihat di sini, kalau fungsi T-nya saya buat K konstanta, maka transformasi Laplace-nya apa? Kira-kira, coba langsung. Jadi ganti FT dengan K. Jadi berarti integral menjadi K, integral dari 0 sampai tak berhingga K E pangkat min ST dt. Nah, tentunya K-nya bisa keluar, jadi tetap yang kita integralkan adalah E pangkat min ST dt. Jadi berarti apa? Hasil integralnya adalah apa? K per S. Ya. Jadi untuk suatu fungsi konstan, di mana konstannya itu K, maka transformasi Laplace-nya adalah K per S secara umum. Oke. Nah, ini contoh berikutnya adalah kita fungsi T-nya adalah E pangkat AT. A-nya itu adalah suatu bilangan real, ya. E pangkat AT, maka kalau kita cari transformasi Laplace dengan memasukkan ke rumusnya, maka diperoleh seperti ini. Dan kalau ini dikerjakan, maka diperoleh hasil integralnya seperti ini dengan memasukkan batas waktu dari 0 sampai tak berhingga, maka diperoleh transformasi Laplace-nya adalah 1/S min A. Gitu. Ya, ini. Jadi sebetulnya nanti pekerjaan di transformasi Laplace ini adalah pekerjaan integral. Ya, cuman batas-batasnya itu di 0 sampai tak berhingga biasanya kita menggunakan pendekatan limit. Nah, ini adalah hasil yang sudah dihitung sehingga ditabelkan sebagai berikut. Ya, nanti ini ada tabelnya. Jadi fungsi T-nya U0T. U0-nya itu berarti apa? Konstanta. Ya, U0T itu berarti konstanta. Jadi berarti U0-nya itu maksudnya unit. Fungsi unit berarti 1, ya. U0-nya itu berarti 1. Maka transformasi Laplace-nya adalah 1/S, dan kalau fungsi T-nya adalah T U0T, berarti fungsi T-nya itu T gitu loh. Ya, karena U0T-nya itu kan tadi 1. Jadi kalau fungsi T-nya sama dengan T, maka transformasi Laplace-nya 1/S kuadrat. Nah, kemudian lebih lanjut dibuat secara umum. Kalau T pangkat N, kalau fungsi T-nya T pangkat N, maka transformasi Laplace-nya adalah apa? N faktorial per S pangkat N plus 1. Dan ini bisa kita lihat kalau N-nya 1, maka apa? Ya pangkat 2 benar gitu ya. 1 faktorial itu ya 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sebaiknya ini sih yang ada di tabel ini silakan ditunjukkan hasilnya dengan menggunakan definisi transformasi Laplace tersebut, ya. Saya harapkan itu bisa ditunjukkan. Jadi ada nanti di sini hasil yang sudah ditabelkan ada 11, ya, 11. Nah, silakan dicoba itu. Ini ada sinus, ada kosinus, ada PE pangkat min AT, sinus omega T, dan seterusnya. Itu silakan dicoba. Nah, atau kalau tidak, ya silakan boleh dihafal langsung bisa. Jadi bisa langsung dihafal ini, ya. Kalau Anda mampu menghafalnya, ya silakan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari transformasi Laplace. Salah satunya adalah sifat linearitas, ya. Sifat linearitas itu adalah kalau ada n fungsi, ada n fungsi, maka masing-masing F1 itu punya transformasi Laplace-nya F1S, F2T transformasi Laplace-nya F2S, dan Fnt transformasi Laplace-nya adalah Fns, ya. Dan C1, C2, Cn itu konstanta. Maka
transformasi Laplace-nya dari penjumlahan fungsi itu adalah sebagai berikut. Ini. Jadi berlaku dijumlahkan itulah yang kita sebut sebagai sifat linearitas. Itu kalau bisa dibawa ke kamar. Oke. Kemudian sifat yang kedua itu adalah sifat pergeseran, ya, shifting, pergeseran waktu. Jadi kalau transformasi Laplace dari fungsi T min A, fungsi T min A berarti sama dengan apa? E pangkat min AS kali Fs. Jadi Fs-nya itu adalah dari fungsi T-nya. Jadi fungsi T, tapi kalau T-nya digeser sejauh A, maka dia transformasi Laplace-nya seperti ini. Oke. Ya, nanti di bukunya Anda bisa melihat contoh-contohnya. Bagaimana sifat pergeseran waktu ini. Kemudian ada juga yang kita sebut frekuensi shifting, ya. Pergeseran frekuensi. Jadi kalau fungsi T-nya dikalikan dengan E pangkat min AT, maka transformasi Laplace-nya adalah Fs plus A. Jadi yang ditambahkan S-nya tambah A, ya. Setiap S ditambahkan dengan A. Fs-nya itu adalah apa? Transformasi Laplace dari fungsi T. Tapi setiap S ditambahkan dengan A, gitu. Kemudian sifat yang lain adalah apa? Penskalaan. Jadi skalanya dikalikan dengan A. Jadi T-nya itu dikalikan dengan A. Jadi fungsi AT, maka dia menjadi transformasi Laplace-nya adalah apa? 1/A kali fungsi S per A. Jadi setiap S dibagi dengan A. Fungsi S-nya sendiri adalah transformasi Laplace dari fungsi T. Ya, nanti mungkin bisa dilihat sekali lagi di bukunya contoh-contohnya bagaimana. Nah, ini sekarang kita akan masuk bagaimana mencari transformasi Laplace dari diferensial, ya, differentiation in time domain property. Jadi F aksen T sama dengan DDFT. Maka transformasi Laplace-nya itu menjadi SFS min F0. Nolnya ini adalah pada saat T sama dengan 0. Makanya tadi harus melakukan syarat awalnya. Ini turunan. Jadi adalah yang sebelah kanan ini adalah transformasi Laplace dari turunan pertama. Fs ini adalah transformasi Laplace dari fungsi T, ya. Ini untuk turunan kedua. Untuk turunan kedua dengan syarat awal dan syarat awal atau syarat batasnya ada syarat batas pertama dan syarat batas kedua. Maka transformasi Laplace dari turunan kedua adalah S kuadrat Fs min S F0 min F aksen 0. F aksen 0 ini adalah turunan pertamanya pada saat T sama dengan 0. Dan secara umum itu adalah seperti ini. Jadi untuk turunan ketiga ini dan untuk turunan ke N secara umum seperti ini.
Nah, ini adalah bagaimana mencari transformasi Laplace dari perkalian ini. Jadi transformasi Laplace dari T kali Ft adalah menjadi turunan dari DDS dari Fs. Jadi Fs itu sekali lagi adalah transformasi Laplace dari Ft-nya. Jadi kalau Ft-nya dikalikan T, maka dia menjadi apa? Mencari transformasi Laplace-nya adalah tidak perlu menggunakan rumusnya, tinggal yang perlu kita tahu kalau bisa dihafal tadi tabelnya itu Fs-nya sudah tahu, berarti Fs-nya yang diturunkan. Nah, ini secara umum berlaku kalau T pangkat N kali Ft itu sama dengan min 1 pangkat N dN ds pangkat N Fs. Ya, ya sekali lagi ini tentu Anda harus lihat contoh-contohnya supaya Anda lebih memahaminya. Kalau menghafal rumus begini di matematik itu biasanya rumus jangan dihafal, tapi langsung dikerjakan. Dengan dikerjakan nanti otomatis menghafalnya. Oh, gini maksudnya begitu. Ini ada beberapa contoh yang kita lihat ya. Jadi ini adalah yang pertama fungsi T-nya itu 5T U0T min 3. Jadi itu 5T U0T min 3, ingat U0 itu tadi adalah apa? 1. Berarti di sini terjadi pergeseran waktu sebesar berapa? 3. Ini digeser ke kiri apa ke kanan? Digeser ke kiri kan gitu ya. Berarti ini ada 5 kali T min 3 ditambah, ingat tadi U0 itu adalah apa? 1 ya. U0 berarti kali T min 3. Jadi 5T min 3. Ini perhatikan cara penulisannya ini. 5T U0T min 3 itu artinya apa? 5 kali T min 3. Ini ditambah 15 kali U0T min 3. Jadi berarti ini fungsinya ini. Jadi berarti U0T-nya itu tadi apa? 1/S. Jadi 5T-nya itu berarti 5 per S. Jadi pergeseran waktunya itu berarti apa? Dikalikan dengan E pangkat min 3S ini. Jadi akan hasilnya menjadi apa? E pangkat min 3S kali 5 per S kuadrat ditambah 15 per S. Berarti ini menjadi apa? 5 per S E pangkat min 3S kali 1 per S plus 3. Itu hasil lahirnya. Oke, jadi perhatikan yang 5 per S kuadrat itu dari mana? Ya, transformasi Laplace dari T. Transformasi Laplace dari T pangkat 1. Itu adalah 1 per S kuadrat. Karena di sini 5T berarti 5 per S kuadrat ya. 15 itu dari mana? 15 per S yaitu dari min 3. Dari min 3-nya. Ya, kan 5 kali T min 3. Jadi 5T min 15. Jadi transformasi Laplace dari 5T adalah apa? 5 per S kuadrat. Sedangkan transformasi Laplace dari 15 itu adalah 15 per S. Tapi karena dia dikalikan dengan faktor ini 5T berarti apa? E pangkat min 3S-nya begitu.
Nah, ini adalah contoh kedua. Kalau di sini disebutkan fungsinya itu adalah 2T kuadrat min 5T plus 4 kalikan dengan U0 kali T min 3. Berarti itu sama dengan 2T pangkat min 3 kuadrat ditambah 12T. 12T-nya dari mana? Ya, 5T kali min 3 itu kan berapa? Ini 12T-nya dari mana? Bisa kira-kira Anda bisa lihat itu dari mana itu 12T min 18 min 5T. Oke, ini bisa diterima. Ya, silakan diikuti pelan-pelan nanti gimana ketemunya itu ya. Ini adalah contoh berikutnya, contoh 2. Berarti Laplace transform of, jadi turunan pertama dari T kuadrat cos 2T. Jadi cos 2T itu adalah S per S kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi berarti T kuadrat diturunkan 2 kali. Jadi min 1 pangkat 2, berarti min 1 pangkat 2 adalah 1, turunan kedua dari transformasi Laplace dari cos. Jadi karena ini T kuadrat cos 2T, jadi FT-nya itu adalah cos 2T dikalikan dengan T kuadrat. Gitu. Jadi kita transformasi Laplace-nya, Fs-nya adalah S per S kuadrat plus 4, ya, diturunkan 2 kali. Jadi menjadi seperti ini. Turunan pertamanya adalah sebegini, berarti diturunkan lagi, maka diperoleh hasilnya seperti ini.
Nah, ini kita bisa lihat contohnya itu untuk menyelesaikan sebuah persamaan diferensial ya. Persamaan diferensialnya itu masih linear non homogen ya, non homogen. Jadi linear non homogen. Jadi sini A Y double aksen plus B Y aksen plus CY sama dengan FT. Berarti ruas kanannya tidak nol, berarti dia tidak homogen. Jadi berarti ini ditransformasi Laplace, persamaan diferensial ini ditransformasi Laplace, kemudian FT-nya juga ditransformasi Laplace gitu. Nah, jadi transformasi Laplace dari turunan kedua itu adalah yang ini, A kali ini, dan transformasi Laplace dari turunan pertama ini adalah B kali ini, dan transformasi Laplace dari Y ini adalah YS, ya, YS, dan transformasi Laplace dari FT adalah apa? Fs, gitu. Sehingga nanti diperolehlah apa? YS. Nah ini, jadi fungsi S-nya ketemu, makanya nanti apa? Kita bagaimana menginverskannya. Jadi kalau diketahui fungsi S, bagaimana mencari fungsi T-nya, yaitu nanti kita pelajari di inverse Laplace transform. Jadi kalau fungsi T diketahui, kita mencari fungsi S. Kalau fungsi S-nya diketahui, berarti kita mencari fungsi T. Jadi persamaan diferensial itu ditransformasi Laplace, diperolehlah fungsi S. Nah, untuk mencari fungsi T-nya, yaitu solusi dari persamaan diferensial tersebut, maka nanti persamaan atau fungsi transformasi Laplace-nya itu diinverskan. Nah, bagaimana mencari inverse-nya itu nanti akan kita bahas. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini diberikan contoh. Jadi Y double aksen min Y aksen min 2Y sama dengan 0 dengan syarat awalnya Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Maka kita cari dulu transformasi Laplace dari ruas kiri, yaitu transformasi Laplace dari Y double aksen ya adalah apa? Jadi transformasi Laplace dari ruas kiri itu adalah transformasi Laplace dari turunan kedua dikurangi transformasi Laplace dari turunan pertama dikurangi 2 kali transformasi Laplace dari Y. Dan transformasi Laplace dari Y itu langsung kita tuliskan apa? YS. Gitu ya. YS. Jadi transformasi Laplace dari Y double aksen itu adalah apa? S kuadrat dari LY. LY itu adalah apa? YS ya. LY itu berarti YS. Dikurangi SY0 dikurangi Y aksen 0 itu adalah apa? Transformasi Laplace dari turunan kedua. Dikurangi transformasi Laplace dari turunan pertama itu adalah apa? SLY dikurang Y0 dikurang lagi 2 Laplace transform dari Y. Jadi sekali lagi LY-nya itu kita ganti dengan apa? YS ya. Y huruf besar S. Itu artinya apa? Transformasi Laplace dari Y. Sehingga kita dapatkan YS-nya itu sama dengan S-1 per S kuadrat min S min 2. Dan ini sama dengan S-1 kali S-2 kali S sama dengan S-1 per S-2 dikali S plus 1. Nah, untuk mencari solusi persamaan diferensialnya, berarti kita mencari YT. Berarti ini kita transformasi Laplace balik. Nah, hasilnya nanti seperti apa, itu nanti baru kita ketahui kalau kita sudah masuk di topik mengenai inverse Laplace transform. Jadi ini hal yang perlu Anda pahami karena nanti salah satu tujuan dari transformasi Laplace ini dalam kuliah kita sekarang ini adalah bagaimana transformasi Laplace itu kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, yang kita pelajari sampai saat ini baru sampai persamaan diferensial orde 2. Jadi berarti di sini juga bagaimana mencari transformasi Laplace dari persamaan diferensial orde 2.
Nah, ini sudah diberikan hasilnya ya, seperti ini, tapi bagaimana mencari ini ya nanti akan kita bicarakan di inverse transformasi Laplace. Nah, dari sini tadi transformasi Laplace-nya adalah IS-nya adalah S-1 per S-2 kali S plus 1. Berarti ini sama dengan A kali S-2 ditambah B kali S plus 1. Nah, ini namanya partial fraction ya. Dari S-1 per S-2 kali S plus 1 dirubah menjadi A per S-2 ditambah B per S plus 1. Nah, ini kita sebut partial fraction. Kita harus mencari A dan B-nya. Nah, untuk ini kita kembalikan ke persamaannya, kita samakan penyebutnya. Berarti A ini dikalikan S plus 1 dan B-nya dikalikan apa? S-2. Nah, kemudian disamakan nanti akan diperolehlah A dan B, ya. Jadi A kali S ditambah B kali S, ya toh? Berarti A tambah B kali S. Nah, jadi di ruas kiri S-nya itu apa? Indeksnya adalah 1. Jadi A tambah B berarti 1. A tambah B-nya sama dengan 1, berarti nanti apa? Kemudian apa? A ditambah dikurang 2B. A dikurang 2B adalah konstantanya. Berarti A dikurang 2B itu sama dengan min 1. Jadi dia akan diperoleh dua persamaan. A tambah B sama dengan 1, A dikurang 2B sama dengan min 1. Berarti dari situ diperoleh A-nya berapa dan Y-nya berapa dan B-nya berapa. Dan setelah itu diselesaikan, maka akan diperoleh A-nya sama dengan 1/3 dan B-nya 2/3. Nah, jadi kita lihat bahwa ini IS-nya bisa kita tulis apa? 1/3 kali 1 per S-2 ditambah 2/3 kali 1 S plus 1. Nah, 1 S-2 itu transformasi Laplace dari mana? Yaitu tidak lain adalah apa? E pangkat 2T dan E pangkat minus T. Jadi solusinya adalah solusi persamaan diferensial yang tadi adalah Y sama dengan 1/3 E pangkat 2T ditambah 2/3 E pangkat min T. Nah, Anda tentu bisa konfirmasi ya, karena kita sudah mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial orde 2 linear dengan konstan indeksnya. Berarti apa? Lambda double aksen itu kita ganti dengan apa? Y aksen double aksen ini kita ganti dengan lambda kuadrat. Dan Y aksen kita ganti dengan lambda dan 2Y ini dengan 2. Jadi kita peroleh persamaan kuadrat lambda kuadrat min lambda min 2 sama dengan 0. Maka dari situ juga akan kita peroleh apa? Lambda sama dengan apa? Lambda 1 sama dengan berapa? Lambda 2 sama dengan berapa? Dan itu nanti akan sesuai dengan ini. Berarti lambda 1 itu sama dengan apa? Sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan min 1. Ya, itu. Nah, ini contoh berikutnya adalah find the solution of the differential equation Y double accent plus Y equal to sinus 2T ya. Dengan syarat awal Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Jadi sekali lagi cari transformasi Laplace dari Y aksen Y double aksen plus Y dan transformasi Laplace dari sinus 2T. Nah, itu transformasi Laplace dari Y double aksen plus Y itu adalah ini. S kuadrat YS min SY0 min Y aksen 0 ditambah YS sama dengan 2 per S kuadrat plus 4. 2 per S kuadrat plus 4 ini adalah apa? Transformasi Laplace dari sinus 2T. Dari sinus 2T.
Nah, kemudian ini dikumpulkan YS-nya berapa? YS-nya berapa? Nah, nanti baru YS sama dengan seberapa dibagi berapa dan diperoleh seperti ini. Nah, kemudian ini dibuat lagi sama dengan apa? Karena ini berarti bisa dibuat AS plus B per S kuadrat plus 1 ditambah apa? CS plus D per S kuadrat plus 4 parsial fraksiennya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mencari nanti A dan B. Nah, di sini kita lihat memang apa? Kita tidak lagi menyelesaikan persamaan diferensial itu dengan menggunakan kalkulus, tapi dengan menggunakan aljabar saja, yaitu mengolah persamaan ini dengan mencari A, B, C, dan D. Gitu. Jadi diperoleh bahwa ini ada 4 persamaan, A plus C sama dengan 2, 4A plus C sama dengan 8, 4B plus D sama dengan 1, 4B plus D sama dengan 6. Dari sini akan didapatkan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan seberikutnya. Sehingga akan kita peroleh YS-nya sama dengan 2S per S kuadrat plus 1, ditambah 5 per 3 S kuadrat plus 1, dikurang 2 per 3 S kuadrat plus 4. Nah, kemudian dicari transformasi Laplace balik dari masing-masing suku ini. Nah, diperoleh seperti ini. Sekali lagi nanti memperoleh hasil akhir ini ya kita harus belajar dulu nanti inverse-nya. Nah, ini contoh 5 ini seperti ini. Silakan dipelajari. Oke, jadi gini, halo. Saya akan kirim PPT ini ke Anda sekarang melalui grup kita WA, kemudian dipelajari. Nah, nanti kalau ada masalah kita diskusikan. Bagaimana? Dengar saya bacakan begini-begini aja, mungkin Anda bosan, silakan dipelajari sendiri aja ya. Dari mana muncul urutan-urutan penyelesaian itu seperti itu ya dikerjakan, diikuti. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya bisa ditanyakan. Jadi sekarang saya akan kirimkan dulu kepada Anda.
Oke, itu sudah saya kirim mengenai PPT daripada transformasi Laplace dan inverse-nya. Yang pertama tadi Anda pelajari dulu transformasi Laplace-nya, kemudian kita tadi seperti pada apa? Halo? Bisa monitor ini suara saya? Bisa Pak. Udah masukkan itu apa namanya yang sudah saya kirim mengenai PPT untuk transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace ya. Nah, yang untuk transformasi Laplace khususnya contoh-contoh tadi silakan dipelajari ya. Dipelajari dulu. Jadi juga nanti bisa ditambah informasinya dengan melihat contoh-contoh di buku referensi kita itu Kreisig ya ataupun nanti di BOAS. Silakan Anda buka di BOAS mengenai transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace juga ada. Kreisig juga ada transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace ya. Khususnya adalah itu mencari IIS, kemudian